Pernahkah kamu membayangkan hidup bahagia selama 15 tahun bersama orang yang kamu cintai, hanya untuk suatu hari bangun dan menyadari dia menghilang tanpa jejak? Itulah yang dialami oleh Liana. Suaminya, Samsul, tiba-tiba pergi tanpa pesan, tanpa kabar, seolah lenyap di telan bumi. Hari berganti minggu, minggu berganti bulan, dan Liana terus menunggu dengan penuh harapan. Tapi suatu hari, kebenaran yang mencengangkan akhirnya terungkap. Samsul ternyata menikah lagi diam-diam. Apa yang sebenarnya terjadi? Bagaimana seorang pria bisa mengkhianati perempuan yang telah setia mendampinginya selama 15 tahun? Ini bukan sekadar kisah pengkhianatan, tapi juga cerita tentang ketegaran, cinta yang diuji, dan rahasia yang perlahan terbongkar. Siapkan dirimu untuk mengikuti kisah ini dari awal hingga akhir, karena setiap bagian akan membuatmu semakin penasaran. Pagi itu, Liana terbangun dengan perasaan yang sedikit aneh. Biasanya, saat ia membuka mata, aroma kopi yang dibuat Samsul sudah tercium dari dapur. Suaminya selalu bangun lebih awal, menikmati kopi sambil membaca berita di ponselnya sebelum berangkat kerja. Tapi hari ini, tidak ada suara sendok beradu dengan cangkir. Tidak ada derap langkah menuju kamar mandi. Rumah terasa sunyi, terlalu sunyi. Liana mengerjapkan mata, menoleh ke samping tempat tidur. Kosong. Tidak ada Samsul di sana. Spray di sisinya sudah dingin, seolah-olah tak ada yang tidur di sana sejak lama. Ia mengernyit. Mungkin Mas Samsul sudah bangun duluan, pikirnya. Dengan langkah malas, Liana bangkit dari tempat tidur dan berjalan ke dapur. Matanya langsung menyapu meja makan. Tidak ada cangkir kopi di sana. Kompor pun dingin, tak ada tanda-tanda digunakan. "Mas?" panggilnya, suaranya menggema di rumah yang terasa terlalu sepi. Tidak ada jawaban. Ia berjalan ke kamar mandi, mengetuk pintu. Sunyi. Kamar mandi kosong. Jantungnya mulai berdebar tak nyaman. Ia melangkah ke ruang tamu, berharap menemukan suaminya, sedang duduk di sofa menonton TV. Tapi tidak ada siapa-siapa di sana. Kemana dia? Pikirnya. Kini mulai benar-benar cemas. Pintu depan terkunci dari dalam. Artinya Samsul tidak keluar rumah semalam. Tapi kemana dia pergi? Liana mencoba mengingat-ingat. Semalam, mereka tidur seperti biasa. Tidak ada pertengkaran. Tidak ada hal aneh yang terjadi. Lalu, bagaimana bisa suaminya menghilang begitu saja? Dengan tangan sedikit gemetar, ia meraih ponselnya di meja dan mencoba menelepon Samsul. Nada sambung terdengar. Tut, tut, tut. Tapi tak ada yang mengangkat. Liana menunggu beberapa detik sebelum mencoba lagi. Masih sama, tidak diangkat. Ia mencoba lagi, kali ini dengan lebih panik. Setelah beberapa kali panggilan, tiba-tiba telepon terputus. Samsul mematikan ponselnya. Liana menatap layar ponselnya dengan bingung. Jantungnya berdetak lebih cepat. Kenapa suaminya tidak menjawab? Kenapa dia mematikan ponselnya? Kegelisahan mulai menjalari tubuhnya. Ia mencoba berpikir jernih. Mungkin dia pergi sebentar. Mungkin ponselnya mati kehabisan baterai. Ia mencoba menenangkan diri sendiri. Tapi semakin lama ia menunggu, semakin besar kegelisahannya. Waktu terus berjalan. Matahari mulai meninggi. Liana mulai menghubungi beberapa teman Samsul. Maaf Mbak Liana, saya nggak tahu. Kemarin sore saya masih ngobrol sama Mas Samsul di kantor. Dia nggak bilang mau pergi kemana. Jawab salah satu rekan kerja suaminya. Yang lain pun menjawab hal serupa. Tidak ada yang tahu di mana Samsul. Hari berlalu dengan perlahan. Liana menunggu di sofa dengan tatapan kosong, ponselnya terus digenggam erat. Setiap kali ada suara notifikasi atau panggilan masuk, ia langsung meraihnya dengan harapan itu dari Samsul. Tapi tidak. Hanya pesan-pesan tak penting dan telepon dari ibunya yang menanyakan kabarnya. Malam mulai tiba. Suasana rumah yang dulu terasa hangat kini, terasa dingin dan hampa. Liana duduk di tepi tempat tidur, memeluk lututnya. Ketakutan mulai menyelinap di hatinya. Ini bukan kebiasaan Samsul. Dia bukan tipe suami yang pergi tanpa kabar. Air matanya mulai menggenang. Mas, di mana kamu? Bisiknya lirih. Apakah ini hanya kesalahpahaman?
Atau ada sesuatu yang lebih besar yang sedang terjadi? Liana belum tahu bahwa malam itu adalah awal dari mimpi buruk yang lebih panjang. Malam semakin larut, tapi Liana masih terduduk di tepi tempat tidur dengan ponsel di tangannya. Matanya sembab, air mata mengering di pipinya. Berulang kali ia menatap layar berharap ada pesan atau panggilan dari Samsul, tapi tidak ada. Kosong. Kegelisahan menggerogoti pikirannya. Perasaan takut dan bingung bercampur menjadi satu. Tidak mungkin Samsul pergi begitu saja tanpa memberi kabar. Suaminya bukan tipe laki-laki yang suka main-main, apalagi meninggalkannya, tanpa alasan. Liana mengusap wajahnya. Tidak, ia tidak bisa hanya duduk diam. Ia harus mencari Samsul. Keesokan paginya, Liana bangun dengan mata lelah dan kepala berat. Ia nyaris tidak tidur semalaman. Dengan tangan gemetar, ia mengambil ponselnya dan mencoba menelepon Samsul lagi. Nada sambung tak terdengar, ponselnya masih mati. Liana menghela napas panjang. Dadanya terasa sesak. Ia segera menghubungi ibu mertuanya, Bu Rahayu. "Assalamualaikum, Bu." Suaranya bergetar. "Waalaikumsalam. Ada apa, Liana? Kok suara kamu terdengar lemas?" Tanya Bu Rahayu dengan nada khawatir. Liana mencoba menenangkan diri. "Bu, Samsul hilang. Dia nggak pulang sejak kemarin, dan ponselnya mati. Sunyi." Beberapa detik tidak ada jawaban dari Bu Rahayu. "Hilang? Maksudmu apa, Liana? Kamu sudah cari ke kantor?" "Sudah, Bu. Aku tanya teman-temannya juga, tapi nggak ada yang tahu dia kemana." Bu Rahayu terdengar menarik napas panjang. "Mungkin dia cuma butuh waktu sendiri. Kadang laki-laki suka begitu, Nak. Sabar ya, nanti pasti dia pulang." Liana menggigit bibirnya. "Butuh waktu sendiri? Tapi kenapa Samsul tidak bilang apa-apa?" "Aku takut, Bu. Aku nggak tenang kalau belum tahu dia di mana." "Kamu sudah lapor polisi?" Liana terdiam. Ia memang sempat terpikir untuk melapor, tapi ia ragu. Samsul pergi belum sampai 2 hari, dan biasanya polisi tidak akan langsung bertindak untuk kasus seperti ini. "Belum, Bu. Aku mau cari sendiri dulu." "Baik, Nak. Kalau ada apa-apa, kabari ibu, ya." Setelah menutup telepon, Liana mengusap wajahnya. Pikirannya kacau, tapi ia harus tetap berpikir jernih. Setelah mandi dan berganti pakaian, Liana keluar rumah. Langkahnya cepat menuju warung Bu Siti di ujung gang. Wanita paruh baya itu selalu bangun lebih awal, dan biasanya tahu banyak hal tentang tetangga. "Bu Siti, maaf ganggu. Saya mau tanya, Ibu lihat Mas Samsul kemarin?" Bu Siti yang sedang menata dagangannya menoleh. Keningnya berkerut. "Samsul?" "Enggak, Nak Liana. Biasanya dia suka beli rokok pagi-pagi, tapi kemarin saya enggak." "Lihat dia." Liana menelan ludah. "Kenapa? Ada apa, Nak?" Tanya Bu Siti penasaran. Liana menggeleng cepat. "Enggak apa-apa, Bu. Makasih ya." Ia melangkah pergi. Kepalanya semakin dipenuhi pertanyaan. Samsul tidak terlihat di sekitar rumah. Tidak di warung, tidak juga di tempat kerja. Seakan ia lenyap begitu saja. Tapi kemudian, ia ingat sesuatu. Samsul punya sahabat dekat, Tony. Jika ada sesuatu yang terjadi, mungkin Tony tahu sesuatu. Liana segera naik ojek menuju rumah Tony. Begitu sampai, ia mengetuk pintu dengan tergesa-gesa. Tak lama, seorang pria berambut cepak dengan wajah sedikit, mengantuk membuka pintu. "Liana?" Tony mengucek matanya. "Ada apa pagi-pagi gini?" "Mas Samsul. Kamu tahu dia di mana?" Tony tampak kaget. "Loh? Bukannya dia di rumah?" "Enggak. Dia hilang sejak kemarin. Ponselnya mati, dia nggak pulang, nggak ada kabar sama sekali." "Aku bingung, Tony. Kamu terakhir ketemu dia kapan?" Tony menggaruk kepalanya. "Sebentar, ayo masuk dulu." Liana masuk dan duduk di ruang tamu. Tony menarik napas panjang sebelum berbicara. "Kemarin siang Samsul masih di kantor. Aku sempat ngobrol sebentar sama dia." "Ngobrol tentang apa?" Tony ragu sejenak. "Tentang seseorang." Dada Liana berdebar. "Seseorang? Siapa?"
Tony menghela napas berat. Aku nggak tahu pasti, tapi dia terlihat gelisah. Dia bilang, ada sesuatu yang harus dia selesaikan. Tapi waktu aku tanya lebih jauh, dia cuma tersenyum dan bilang, nanti aku cerita kalau waktunya sudah tepat. Liana menegang. Sesuatu yang harus diselesaikan? Apa maksudnya? Jadi kamu nggak tahu. Dia pergi kemana? Tony menggeleng. Maaf, Liana, aku benar-benar nggak tahu. Liana menunduk, matanya mulai basah. Harapannya untuk menemukan petunjuk dari Tony kandas. Tapi, Tony tiba-tiba berbicara lagi. Liana mengangkat kepalanya cepat. Tapi apa? Sebelum aku pulang kemarin, Samsul sempat menerima telepon. Wajahnya berubah serius, lalu dia buru-buru pergi. Aku nggak tahu siapa yang menelepon, tapi dia tampak sangat terkejut dan agak panik. Jantung Liana mencelos. Apa dia bilang sesuatu sebelum pergi? Tony mengingat-ingat. Dia cuma bilang, aku harus pergi sekarang. Ini darurat. Liana merasakan sesuatu yang dingin merayap di tengkuknya. Darurat? Apa yang begitu mendesak sampai Samsul pergi begitu saja? Dan lebih penting lagi, siapa yang meneleponnya? Liana menggigit bibirnya. Ia tahu satu hal. Ini bukan sekadar suaminya pergi menenangkan diri. Ada sesuatu yang lebih besar terjadi. Dan ia harus mencari tahu kebenarannya. Liana keluar dari rumah Tony dengan langkah gontai. Matanya menatap kosong ke jalanan, pikirannya berputar liar. Samsul menerima telepon misterius, tampak panik, lalu pergi tanpa kabar. Siapa yang menelepon Samsul? Apa yang sebenarnya terjadi? Pikirannya terus menerka, kemungkinan-kemungkinan buruk. Apakah suaminya terlibat dalam sesuatu yang berbahaya? Atau ada hal lain yang ia tidak ketahui selama ini? Ia menghela napas panjang, lalu menarik ponselnya. Satu nama terlintas di pikirannya, Andi, teman sekantor Samsul yang juga cukup dekat dengannya. Jika ada yang bisa memberikan jawaban lebih, mungkin itu Andi. Liana mengetik pesan. Liana, Mas, Andi, maaf mengganggu. Aku ingin bertanya tentang Mas Samsul. Bisa ketemu sebentar? Pesan terkirim. Liana menunggu dengan cemas. Detik demi detik terasa sangat lambat. Hingga akhirnya sebuah balasan muncul. Andi, bisa Mbak, kita ketemu di kafe dekat kantor jam 5 sore? Liana langsung setuju. Sore itu, Liana tiba lebih awal di kafe yang dijanjikan. Tangannya menggenggam gelas berisi teh hangat. Tapi ia tidak berniat meminumnya. Matanya terus mengawasi pintu masuk, menunggu Andi muncul. Tak lama, seorang pria dengan tubuh tegap dan ekspresi serius memasuki kafe. Itu Andi. Begitu duduk, Andi langsung bertanya, Mbak Liana, ada apa? Saya sempat kaget waktu Mbak tanya soal Samsul. Liana menatapnya dengan mata penuh harap. Mas Andi, tolong jujur sama aku. Kamu tahu Samsul pergi kemana? Andi terdiam sejenak, lalu menghela napas. Saya benar-benar nggak tahu, Mbak. Tapi, Liana menegakkan tubuhnya. Tapi apa? Andi menatapnya dalam-dalam, seolah ragu untuk melanjutkan. Saya nggak mau bikin Mbak panik, tapi ada sesuatu yang aneh dengan Samsul beberapa minggu terakhir. Dada Liana berdebar. Aneh bagaimana? Dia sering terlihat gelisah, suka menyendiri. Dan dia beberapa kali menerima telepon dari nomor yang nggak dikenal. Liana menelan ludah. Apa dia pernah cerita sesuatu ke kamu? Andi menggeleng. Nggak pernah secara langsung. Tapi ada satu kejadian yang bikin saya curiga. Liana menatapnya lekat-lekat. Kejadian apa? Andi mencondongkan tubuhnya. Suaranya sedikit pelan. Minggu lalu, saya pernah melihat Samsul bertemu seseorang di parkiran kantor. Liana menegang. Siapa? Andi tampak berpikir keras. Saya nggak kenal orangnya, tapi dia perempuan. Dada Liana seakan diremas. Perempuan? Andi mengangguk. Saya hanya melihat sekilas. Wanita itu tampak rapi, pakai baju kantor. Tapi wajahnya agak tertutup masker. Jantung Liana berdetak. Kencang.
Samsul bertemu seorang wanita secara diam-diam. Mas Andi yakin itu bukan klien atau rekan kerja. Saya juga mikir begitu, Mbak. Tapi cara mereka ngobrol berbeda. Samsul tampak tegang, sementara wanita itu terlihat mendesak sesuatu. Liana mencengkram tangannya di atas meja. Apa yang terjadi setelah itu? Saya nggak sempat melihat. Banyak, karena saya dipanggil bos ke ruangan. Tapi waktu saya keluar lagi, Samsul sudah pergi. Liana merasa tubuhnya melemas. Ini semakin aneh. Samsul menerima telepon misterius, bertemu seorang wanita, lalu menghilang tanpa jejak. Apa ini ada hubungannya? Petunjuk baru. Mutasi rekening yang mengejutkan tiba-tiba. Liana teringat sesuatu. Samsul memiliki rekening bersama dengannya. Jika suaminya pergi, mungkin ada transaksi mencurigakan yang bisa menjadi petunjuk. Mas Andi, makasih banyak. Aku harus pergi sekarang. Liana buru-buru pergi dari kafe dan menuju ATM terdekat. Tangannya gemetar saat memasukkan kartu. Begitu layar menampilkan mutasi rekening, napasnya tertahan. Matanya membesar. Ada transaksi besar yang dilakukan 2 hari lalu. Sejumlah uang yang tidak sedikit telah ditransfer ke rekening tak dikenal. 50 juta rupiah. Liana hampir tidak percaya dengan apa yang ia lihat. Samsul mengambil uang sebanyak itu tanpa memberitahunya. Untuk apa? Pikirannya semakin kalut. Sesuatu yang aneh sedang terjadi, dan ia semakin takut dengan jawabannya. Keesokan harinya, Liana memutuskan untuk datang langsung ke kantor Samsul. Ia harus mencari jawaban lebih lanjut. Begitu sampai, ia langsung menemui resepsionis. Mbak, maaf saya Liana, istri Mas Samsul. Apa dia sempat ke kantor kemarin? Resepsionis tampak berpikir. Seingat saya, Mas Samsul sempat datang, tapi dia buru-buru pergi setelah menerima telepon. Lagi-lagi telepon misterius itu. Liana menggigit bibirnya. Mbak, saya bisa lihat rekaman CCTV parkiran nggak? Tolong, saya benar-benar butuh tahu. Resepsionis tampak ragu. Saya nggak bisa kasih izin sembarangan, Mbak. Ini prosedur kantor. Liana merasa putus asa. Tapi tiba-tiba, suara seorang pria menyela. Mbak Liana? Liana menoleh dan melihat seorang pria tua berkemeja rapi mendekatinya. Itu Pak Rudi, atasan Samsul. Ada apa? Kok wajahmu terlihat pucat? Tanyanya dengan nada peduli. Liana tak bisa menahan emosinya lagi. Pak, Samsul hilang. Saya nggak tahu dia di mana. Terakhir dia ada di kantor ini, dan saya butuh bantuan. Pak, Rudi terdiam beberapa saat lalu mengangguk. Baik, ikut saya ke ruangan. Liana duduk di depan layar komputer di ruangan Pak Rudi. Sang atasan memasukkan password untuk mengakses rekaman CCTV. Ini rekaman kemarin sore. Liana menahan napas saat melihat Samsul di layar. Suaminya tampak tergesa-gesa menuju mobilnya di parkiran. Lalu seseorang datang menghampirinya. Seorang wanita. Wanita yang memakai blazer biru tua, wajahnya sebagian tertutup masker. Mereka berbicara sebentar, lalu Samsul tampak terkejut. Wanita itu memberikan sesuatu padanya, sebuah amplop. Samsul membukanya, dan reaksinya, ia tampak pucat. Tangannya gemetar. Setelah itu, Samsul buru-buru masuk mobil dan pergi. Liana menggigit bibirnya. Siapa wanita ini? Apa isi amplop itu? Satu hal yang pasti, Samsul tidak hilang begitu saja. Ada sesuatu yang ia sembunyikan. Dan Liana bersumpah akan menemukan jawabannya. Liana masih terpaku menatap layar CCTV di ruangan Pak Rudi. Gambar itu terus berulang di kepalanya. Samsul menerima amplop dari seorang wanita misterius, lalu pergi dengan wajah panik. Siapa wanita itu? Apa yang ada dalam amplop itu? Pak Rudi, yang duduk di sampingnya, menghela napas panjang. Liana, kamu yakin Samsul tidak pernah cerita apa-apa? Liana menggigit bibirnya. Mas Samsul bukan tipe yang suka menyembunyikan sesuatu. Tapi kali ini, saya merasa ada hal besar yang dia tutupi. Pak Rudi mengangguk pelan. Sebenarnya aku juga merasa ada yang aneh dengan Samsul belakangan ini. Dia sering terlihat gelisah di kantor, seperti ada yang membebani pikirannya.
Liana menatapnya penuh harap. Apa dia pernah menyebut nama seseorang? Mungkin ada klien atau teman yang sering dia temui belakangan ini. Pak Rudi tampak berpikir keras, lalu menggeleng. Aku kurang tahu, tapi Liana menunggu dengan cemas. Tapi apa, Pak? Ada satu kejadian yang aku ingat. Beberapa hari lalu, Samsul pernah meminta izin keluar lebih awal. Waktu kutanya kenapa, dia bilang harus menemui seseorang yang penting. Liana menelan ludah. Apa dia menyebutkan siapa orang itu? Tidak. Tapi waktu dia pergi, aku melihat ada mobil putih yang menjemputnya di depan kantor. Mobil putih. Liana mencatat informasi itu di kepalanya. Ini bisa menjadi petunjuk penting. Pak, Rudi, saya ingin meminta satu hal lagi. Bisa saya lihat rekaman CCTV dari hari itu? Pak Rudi ragu sejenak, lalu mengangguk. Baik, aku akan coba akses datanya. Ia mengetik di komputer, dan beberapa saat kemudian, rekaman CCTV dari 3 hari lalu muncul di layar. Di sana, terlihat Samsul keluar dari kantor dengan langkah cepat. Ia menengok ke kanan dan kiri, seperti memastikan tidak ada yang melihatnya. Lalu, sebuah mobil putih berhenti tepat di depan gerbang. Pintu belakang terbuka, dan Samsul masuk ke dalamnya. Mobil itu kemudian melaju pergi. Liana mengerutkan dahi. Bisa diperbesar plat nomornya, Pak? Pak Rudi mencoba memperjelas gambar, tetapi rekaman itu agak buram. Namun, Liana masih bisa menangkap beberapa digit terakhir. 45X. Ini bisa menjadi petunjuk penting. Terima kasih, Pak Rudi. Saya akan mencoba mencari tahu lebih jauh. Liana pamit, tetapi pikirannya terus berputar. Ia harus menemukan mobil itu. Dan satu-satunya cara adalah bertanya ke pihak yang biasa mengurus kendaraan. Dinas Perhubungan atau kepolisian. Liana duduk di kursi, penumpang sambil menggigit kukunya. Mobil ojek online yang ditumpanginya melaju ke arah kantor Samsat, tempat data kendaraan biasa tercatat. Sesampainya di sana, ia masuk ke dalam gedung dan menemui seorang petugas. Pak, saya ingin mencari tahu tentang mobil dengan nomor plat belakang 85X. Ini terkait dengan suami saya yang menghilang. Petugas itu menatapnya curiga. Maaf, Bu. Data kendaraan itu bersifat rahasia. Kecuali ada surat izin dari kepolisian. Liana mengepalkan tangan. Tolong, Pak, ini penting. Saya tuh hanya ingin tahu siapa pemiliknya. Petugas itu masih ragu, tetapi kemudian menatap Liana dengan iba. Saya tidak bisa memberikan data lengkap, tapi saya bisa memberitahu jenis mobilnya. Mungkin itu bisa membantu. Liana mengangguk cepat. Baik, Pak, tolong. Petugas mengetik beberapa saat, lalu menatap layar. Mobil itu adalah Toyota Fortuner warna putih. Liana mencatat informasi itu. Toyota Fortuner putih dengan plat belakang 85X. Ini akan berguna. Terima kasih banyak, Pak. Liana merasa harus kembali ke titik awal. Wanita misterius yang memberi amplop ke Samsul. Jika ia bisa menemukan siapa wanita itu, ia mungkin bisa mengetahui alasan Samsul pergi. Ia memutuskan untuk kembali ke kantor Samsul dan bertanya kepada satpam yang berjaga di area parkiran. Begitu sampai, ia melihat seorang satpam tua sedang duduk di posnya. Pak, maaf mengganggu. Saya ingin bertanya soal seseorang. Satpam itu menoleh. Ibu istri Pak Samsul ya? Liana mengangguk cepat. Bapak ingat wanita yang menemui suami saya di parkiran kemarin? Dia memakai blazer biru dan masker. Satpam itu mengernyit, lalu matanya membulat. Oh, iya, saya ingat. Wanita itu datang pakai mobil Fortuner putih. Liana merasakan jantungnya mencelos. Ini semakin jelas. Bapak tahu siapa dia. Satpam itu menggeleng. Tapi dia pernah datang sebelumnya. Saya ingat karena dia menanyakan Pak Samsul secara langsung. Waktu saya tanya siapa, dia cuma bilang, saya teman lama. Liana menggigit bibirnya. Dia kelihatan tegang nggak waktu datang. Satpam itu mengangguk. Iya, Bu, seperti sedang buru-buru. Dia juga sempat menelepon seseorang sebelum akhirnya masuk ke gedung. Liana merasakan napasnya semakin berat. Wanita ini bukan orang biasa. Ia punya urusan mendesak dengan Samsul. Dan sekarang Samsul menghilang setelah bertemu dengannya.
Saat Liana berjalan keluar kantor, ponselnya bergetar. Dengan cepat, ia merogoh tas dan melihat layar. Nomor tidak dikenal, jantungnya berdegup cepat. Tangannya gemetar saat menekan tombol jawab. Halo? Suara seorang wanita terdengar di ujung telepon. Liana. Liana membeku. Siapa ini? Aku. Orang yang kau cari. Liana merasakan darahnya berdesir. Wanita yang menemui Samsul? Wanita itu menghela napas. Iya, kita harus bertemu. Liana menegang. Kamu tahu di mana suamiku? Hening beberapa saat, lalu wanita itu menjawab dengan suara pelan. Aku akan menjelaskan semuanya, tapi aku ingin kita bertemu langsung. Liana menatap kosong ke jalanan. Ini kesempatan untuk menemukan jawaban. Di mana? Tanyanya. Wanita itu memberikan alamat, sebuah kafe kecil di pinggir kota. Datanglah sendirian. Aku akan menunggumu. Liana menutup telepon, napasnya memburu. Siapa wanita ini? Apa hubungannya dengan Samsul? Dan yang paling penting, apa yang akan ia ungkapkan? Satu hal yang pasti, jawaban dari semua pertanyaannya akan segera terungkap. Liana duduk di dalam taksi yang melaju menuju lokasi pertemuan. Tangannya gemetar di atas pangkuannya, sementara pikirannya berputar tanpa henti. Siapa wanita itu? Apa yang akan dia katakan? Saat ia tiba di kafe kecil di pinggir kota, suasana sepi. Hanya ada beberapa pelanggan yang duduk di sudut, menikmati kopi mereka dalam keheningan. Mata Liana langsung menangkap sosok seorang wanita yang duduk di pojok, mengenakan blazer biru, sama seperti di rekaman CCTV. Wanita itu menatapnya dengan mata penuh kecemasan. Kamu Liana? Suaranya lembut, tetapi terdengar ada beban di dalamnya. Liana mengangguk, lalu duduk di depannya. Ia menatap wanita itu dengan tajam. Siapa kamu? Dan apa hubunganmu dengan Samsul? Wanita itu terdiam sejenak. Ia meraih cangkir kopinya, tetapi tak menyentuhnya. Namaku Rina. Nama yang asing bagi Liana. Dan aku, istri Samsul. Jantung Liana seperti berhenti berdetak. Matanya membelalak. Apa? Rina menghela napas panjang. Aku tahu ini sulit untuk dipercaya, tapi aku menikah dengan Samsul 5 tahun yang lalu. Dunia Liana serasa runtuh seketika. 5 tahun? Berarti, selama ini, ia bukan satu-satunya istri Samsul? Dadanya naik turun, napasnya tersengal. Kamu bohong. Rina menggeleng pelan. Aku tidak ingin menyakitimu, Liana. Aku tahu betapa kamu mencintai Samsul. Aku juga mencintainya, dan aku pun terluka dengan semua ini. Liana merasa seluruh tubuhnya melemah. Tangannya mencengkram meja, mencoba menahan diri agar tidak pingsan di tempat. Kenapa kamu baru bilang sekarang? Kenapa Samsul tidak pernah cerita? Rina menggigit bibirnya, matanya berkaca-kaca. Karena aku baru tahu tentang kamu 3 bulan yang lalu. Liana tertegun. Apa maksudmu? Rina mengusap wajahnya. Aku pikir aku satu-satunya istri Samsul. Aku tidak tahu kalau dia sudah menikah sebelum bertemu denganku. Lalu, bagaimana kamu tahu? Aku mulai curiga ketika Samsul sering menghilang tanpa kabar. Dia selalu berkata ada urusan kerja. Tetapi aku merasa ada yang disembunyikannya. Jadi aku menyelidiki sendiri. Liana menahan napas. Aku menemukan rekening banknya yang lain. Di sana ada transaksi yang mengarah pada rumahmu. Darah Liana berdesir. Samsul menggunakan rekening lain untuk mengirim uang ke rumah mereka? Rina melanjutkan dengan suara lemah. Aku mengikuti jejaknya, dan akhirnya aku menemukan rumahmu, Liana. Liana merasa sesak. Kepalanya penuh dengan kebingungan dan kemarahan. Jadi, selama ini Samsul berbohong pada kita berdua? Suaranya bergetar. Rina mengangguk. Dia bilang, dia akan menyelesaikan semuanya. Tetapi sebelum itu terjadi, dia menghilang. Liana mencengkeram meja. Kemana dia pergi? Rina menggeleng. Aku tidak tahu. Aku sudah mencarinya kemana-mana. Liana mengerang frustrasi. Apa yang ada di dalam amplop yang kamu berikan ke Samsul waktu itu?
Rina menghela napas panjang. Itu surat perceraian. Liana terdiam. Aku memberinya 2 pilihan. Memilih aku atau kamu. Air mata Liana mulai menggenang. Jadi dia menghilang karena tidak bisa memilih? Rina mengusap matanya yang basah. Aku tidak tahu, tapi aku curiga ada sesuatu yang lebih besar yang terjadi. Liana menelan ludah, mencoba mengendalikan emosinya. Apa ada sesuatu yang mencurigakan sebelum dia menghilang? Rina berpikir sejenak, lalu mengangguk. Ya, beberapa hari sebelum dia menghilang, ada seorang pria mencarinya di rumahku. Liana menegang. Siapa? Aku tidak tahu namanya, tapi dia tinggi, berbadan besar, dan memakai jaket kulit hitam. Liana mengingat sesuatu. Pria itu terdengar mirip dengan seseorang yang pernah ia lihat di sekitar rumahnya beberapa waktu lalu. Apa pria itu mengancam Samsul? Rina mengangguk pelan. Aku tidak mendengar pembicaraan mereka dengan jelas, tapi Samsul terlihat sangat ketakutan setelah bertemu pria itu. Liana merasakan ketegangan di dadanya. Apa mungkin Samsul tidak menghilang karena kita, tapi karena seseorang mengejarnya? Rina menatapnya dengan mata penuh ketakutan. Itu yang aku takutkan. Liana menggigit bibirnya. Kini semua ini bukan hanya masalah perselingkuhan atau pernikahan ganda. Ini bisa jadi sesuatu yang jauh lebih berbahaya. Seseorang mungkin sedang memburu Samsul, dan mereka harus menemukannya sebelum terlambat. Liana mengusap wajahnya, mencoba berpikir jernih. Kita harus mencari tahu siapa pria itu. Kalau dia mengancam Samsul, mungkin dia juga tahu kemana Samsul pergi. Rina mengangguk setuju. Aku punya satu petunjuk. Samsul meninggalkan sesuatu sebelum dia pergi. Liana menatapnya dengan penuh harap. Apa itu? Rina membuka tasnya dan mengeluarkan sebuah kertas yang tampak kusut. Ia menyerahkannya pada Liana. Liana membuka lipatan kertas itu dan membaca isinya. Hanya ada satu kata yang tertulis di sana. Depo. Liana mengernyit. Apa maksudnya ini? Rina menggeleng. Aku tidak tahu, tapi aku merasa ini bukan sembarang kata. Samsul pasti meninggalkan ini sebagai petunjuk. Liana menggigit bibirnya. Ia harus mencari tahu apa maksud dari kata ini, dan ia yakin kunci untuk menemukan Samsul ada di dalamnya.